Halo bro, balik lagi di channel gue yang agak ngasal tapi bermanfaat lah buat lo semua. Sekarang gue mau ngobrol sama Bro Yama. Dia bisa dibilang pendaki Indonesia yang sekarang lagi stay di Jepang ya Mas Yama ya. Ya betul, stay di Jepang sekarang. Udah berapa Jadi gunung Mas? 15 gunung 15 dalam gunung 1 tahun setengah. dalam 1 tahun setengah. Itu niat Iya. banget tuh. Jadi, Ya rata-rata satu gunung 1 bulan, sebulan 1 gunung lah. dari 15 gunung itu yang paling oke apa Mas? Yang paling berkesan dan mungkin rekomen gitu buat didaki sama. Nah, kalau dari pemandangan itu ada namanya Gunung Ishiwari. Itu Ishiwari. di prefektur Yamanashi. Dari Tokyo itu sekitar 4 jam menggunakan bis. 4 jam menggunakan bis ya. Jadi prefektur Yamanashi itu dia satu prefektur sama Gunung Fuji. Gunung Fuji juga di daerah Yamanashi, Shizuoka. Yamanashi. Jadi backgroundnya atau latarnya itu bisa ngeliat Fuji ya dari situ ya. Itu yang Wah, jadi. iya benar. Betul ya, makanya oke banget kan view-nya ya. Betul. Jadi Gunung Fuji itu paling cantik dilihat di bulan Januari, Februari, Maret. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu Gunung Fuji itu di pucuknya ada saljunya, Mas. Jadi kelihatan eksotik. Ketinggian gunungnya itu sekitar 1.500. Jadi nggak begitu tinggi. Nah, jadi recommended banget lah buat kayak orang yang dari Indonesia ke Jepang kan, terus mau mampir untuk melakukan pendakian. Nggak cukup harinya itu cukup 2 hari. Saya waktu itu melakukan pendakian di hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Bermalam semalam aja berarti ya di sini. Atau bermalamnya itu di situ juga ada namanya danau. Kan di area Gunung Fuji itu ada 5 danau yang terkenal. Salah satunya Yamanaka, Danau Yamanaka. Di situ dari danau situ juga pemandangan Gunung Fujinya bagus banget. Nah, saya ngecamp di situ 1 malam. Paginya melakukan pendakian di Gunung Ishiwari. Berapa jam Mas ke puncak Mas? Sekitar 4 jam kurang lebih jalan biasa. 4 jam sampai puncak Ishiwari. Udah dari situ foto-foto sebentar, kalau turun kurang lebih 3 jam. Ya beda jalur soalnya. Saya melakukan pendakian lintas. Soalnya itu memang gunung buat pendakian 1 hari. Kayak model kalau di Indonesia sih istilahnya tektok. Gunung itu. Kayak naik perahu gitu ya. 4 jam gitu. Perahu ya. Benar segitu. Gunung-gunung seperti itu ya tipikalnya ya, nggak terlalu panjang juga ya treknya ya. Betul. Nggak terlalu panjang tapi pemandangannya mantap. Biayanya berapa tuh Mas waktu itu Mas? Habisnya gunung-gunung di Jepang itu mahal nggak sih untuk sekali pendaki? Nah ini bedanya gunung di Jepang sama Indonesia itu. Kalau di Indonesia kan ada Shimaksi, terus kita bayar tiket pendakian ya. Ya. Nah, kalau di gunung-gunung yang tidak begitu ekstrim kayak Ishiwari itu enggak, gunung yang biasa lah kayak model levelnya setingkatan dengan Gunung Perahu. Di situ enggak ada Shimaksi, enggak ada. Jadi nggak perlu pendaftaran, nggak perlu beli tiket, itu nggak perlu. Jadi gratis pendakian gunung di Jepang. Tetapi kalau gunung yang level menengah ke atas sampai ekstrim dengan ketinggian rata-rata 3.000-an, dia ada model Shimaksi, nulis kayak anggotanya berapa aja ya, kayak di Indonesia lah. Terus kontak personnya, terus jalur trek yang mau dilewati, jalur pulang yang mau dilewati, rencana berapa hari itu ada. Tapi kita ngisi sendiri, terus dimasukin ke loket. Kayak gitu. Tetapi tidak dipungut biaya sepeser pun untuk pendakian di Jepang itu. Tapi gini, camping di Jepang itu bayar. Gantinya itu. Tetapi
kan di pihak Jepang udah menyediakan tempat camping di suatu titik tertentu ya. Di situ itu fasilitas untuk buang air besar, fasilitas untuk minum, air bersih gitu udah difasilitasi. Itu. Terus juga ada rumah makan juga ada, namanya Yamagoya. Yamagoya itu kayak kalau Masnya pernah di Lawu, ada kan warung Boyem itu. Ya. Ya kayak gitu-gitulah, kayak warung di atas gunung. Itu di setiap Gitu. gunung di Jadi sana, Mas, fasilitas toilet, kemudian bersih, terus makanan itu ada semua? Atau hanya beberapa gunung yang punya fasilitas seperti itu? di setiap tempat camping, enggak. Jadi kalau di setiap tempat camping pasti ada fasilitas kayak gitunya, gitu aja. Jadi di gunung Jepang itu nggak semuanya gunung ada fasilitas tempat camping kan. Tetapi kalau ada fasilitas buat tempat camping, pasti ada fasilitas toilet, air bersih, dan lain-lainnya. MCK lah. Dan itu bersih ya, Mas? Terawat? Bersih, terawat. Bagus, kayak toilet di gunung, ya? toilet di gunung itu kan saya juga awal-awalnya, waduh toilet di gunung kayak apa ya? Tapi bener Mas, bersih banget. Bersih. Bersih banget ya? banget. Dan putih jadi gini, nggak perlu kalau mau buang air besar nggak perlu nyari semak-semak kalau di Jepang mah, tenang. Soal sampah gimana, Mas? Wah itu, kalau Masnya kalau sebagai orang Indonesia kalau ngelihat Jepang mengenai sampah gimana pandangan awalnya? Harusnya sih sebagai negara Image-nya gimana kalau Jepang itu lah? Rapi, sampahnya termanage dengan baik gitu ya. Gitu ya. Benar nggak? Salah apa? Benar. Benar ya? Jadi di tempat apa namanya? Di Gunung Jepang itu nggak ada tempat sampah. Oke. Di pas buat Shimaksi, tempat base camp dan pos-pos itu nggak ada tempat sampah. Nah, tetapi di Gunung Jepang itu saya selama pendakian nggak pernah menemukan sampah plastik, sampah kertas kayak gitu, nggak pernah. Kenapa? Karena emang udah budaya mereka. Kalau kita bawa sampah, ya kalau di tempatnya itu nggak ada tempat sampah, dia nggak dibuang sembarangan, dibawa pulang lagi sampahnya itu. Gitu. Mas, kalau tadi gunung yang punya landscape oke ya. Nah, kalau gunung terekstrim yang pernah Mas Yama daki, di sana apa tuh, Mas? Bener. Wah, namanya bentar ya, Akadake. Akadake. Gunung Akadake itu Gunung Akadake itu di Prefektur Yamanashi, perbatasan dengan Nagano. Ketinggian Gunung Akadake sekitar gunung yang termasuk tinggi, 3.000-an kurang lebih. Di atas 3.000, oke. Di bawah sedikit deh Mas, 3.000. Pokoknya kurang lebih 3.000-an lah. Tetapi saya kan melakukan pendakian di bulan Maret, April, Mei. Sebentar. Di bulan April. Kan pada saat bulan April itu trek pendakian udah diselimputin salju ya. Dia salju keras model saljunya. Jadi selain sepatu untuk trekking bersalju, kita makainya ada pemakaian tambahan namanya krempon. Akadake itu berapa jam, Mas, durasi pendakiannya? Kurang lebih 6 jam. Itu sampai di tempat camping. 6 jam sampai di tempat camping, di base camp lah ya gitu ya. Sorry, di apa? Di tempat camping, di pos ya. Tempat camping. Jadi kurang lebih 6 jam itu sampai tempat camping, kita diriin tenda, dilanjutkan pagi harinya, Mas. Pagi harinya dari tempat camping menuju puncak sekitar 4, 5, 6, 7. Masih 3 jam kurang lebih.
3 sampai 4 jam sampai puncak. Sampai puncak itu kondisinya udah mulai es tuh ya. Itu udah full Salju. trekking es dari salju keras. Perlu Halo ya. aklimatisasi ya, untuk penyesuaian diri dengan kondisi kayak gitu nggak waktu itu? Atau langsung nyampe naik aja karena udah lama di Jepang kan jadi juga sudah beradaptasi. Kalau dari base camp sampai ke tempat campingnya itu suhu kurang lebihnya itu -1 derajat. Di situ -1 derajat itu udah biasalah kalau orang hidup di Jepang. Kalau musim dingin di Jepang itu ya sekitar segitu minimal. Malah bisa kadang yang tempat-tempat dingin di daerah Nagano bisa nyampe -5 derajat, -6 derajat. Jadi tubuh kita kalau buat orang yang udah tinggal di Jepang sih udah bisa menyesuaikan segitu. Jadi gearnya pakaiannya itu memang harus oke deh ya, perform ya. Bener. Sembarangan deh, KW bisa mati kedinginan. Aduh iya Mas. Jadi kalau saya model ini layer. Jadi yang buat paling dalam itu ya buat dasaran, terus baju hangat kan, paling luar buat ini nahan air, nahan angin kayak gitu. Investasinya berapa tuh Mas untuk naik gunung di sana total peralatan? Habis berapa tuh? Tapi semua barang-barang itu emang saya beli ya nabung sih Mas. Jadi sebulan ini nanti beli tenda. Ntar bulan depannya beli jaket kayak gitu. Bulan depannya beli apa gitu dicicil sih. Kalau nggak gitu ya. Tenda berapa tuh tenda? Kenapa? Tenda harganya berapa tuh? Di ini langsung ya rupiahin aja ya. Nah, rupiah berapa kira-kira? Sekitar 4 juta. Oke, carrier. Osprey yang 70 liter. 70 liter AG. Berarti 2-3 juta ya? Berapa ya? Itu sekitar 3.500.000 kalau di Jepang. 3.500. Jaket saya ada Monbel sekitar 1 juta. Itu sepatu juga Monbel kalau dirupiahin 1.800.000. Oke, terus apa lagi? Peralatan masak segala macam gitu. Sleeping bag. Biasanya apa? Sleeping bag lumayan juga. Sleeping bag juga penting, Mas. Berapa? Sleeping bag. Saya beli kurang lebih 1.800.000 juga. Dia yang modelnya bulu angsa sih. Apa sih dalamnya itu? Dia bisa kompak kecil tapi pada saat di suhu -14 derajat masih bisa dipakai. Gitu. Kalau untuk peralatan masak, saya ada kompor ini Iwatani, merek Iwatani, 1.200.000. Oke, 10 jutaan mah lebih tuh ya. Gunung di Jepang itu pernah penuh gak kayak gunung-gunung di Indonesia overload gitu? Nah, jadi gini, kalau yang emang tempat campingnya terbatas, makanya pas di Simaksi itu ditanyain, udah reservasi tempat camping apa belum? Jadi memang sistem kuotanya itu berjalan dengan baik ya. Kalau udah penuh full, ya nggak bisa ya? Nggak bisa. Momennya mau ngeyel di camping di sembarang tempat ya? Nggak bisa tuh ya? Sebenarnya, resikonya terlalu tinggi. Soalnya di gunung di Jepang itu masih ada kayak rusa, beruang gitu masih ada, Mas. Ada sampai ada pelakangnya lah gambar beruang gitu, ada Mas. Gitu. Mas, selama pendakian itu pernah mengalami sesuatu yang agak bisa dibilang misalkan badai atau kecelakaan atau hal-hal yang
Ya mungkin tanda kutip kurang beruntung gitu ya. Pas banget di Akadake itu. Saat kita sebenarnya dari bawah itu cuaca juga bersahabat lah. Nah, sampai di puncak tiba-tiba kalau di Jepang, gunung Jepang itu cuaca gampang sekali berubah, Mas. Oke. Nah, sampai puncak itu badai, bener-bener badai, nggak bisa lihat, jarak pandang paling 5 meter lah. Kabut tebal, badai. Turun ngepasin pas musim dingin. Dia badainya itu kan kalau di Indonesia air ya. Hujannya hujan air. Di situ bukan hanya salju sih, es membeku kayak gitulah, air membeku. Kayak gitu. Jadi ya efeknya kalau kena tubuh seperti apa? Sakit ya, Mas? Terpaannya itu ya. Es kan ya? Kalau kena kulit itu sarung tangan emang harus harus tebel. Jadi saya kan ya namanya di puncak kan pengen foto-foto kayak gitu, Mas, mengabadikan. Itu pun saat saya buka sarung tangan 3 detik aja itu udah merah banget tangan saya saat terjadi badai itu. Jadi ya sampai nah, teman saya kan itu kan kita berlima. Teman saya ada yang pakai termometer buat mengukur suhu. Itu saat itu suhu bisa nyampe minus 14 derajat. Karena 14 derajat. Oh. Gara-gara dipengaruhi sama angin yang gede sama badai. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener jaket gitu udah terselimutin es lah gampangannya. Kalau Masnya ini bisa dilihat pas pendakian kedua di Akadake ya, itu badainya memang bener-bener badai salju, badai es. Tapi semuanya alhamdulillah lancar ya, bisa balik lagi turun ke bawah. Nah, karena kita emang udah prepare sampai keadaan ekstrim, gear kita juga udah mumpuni terus dan lain-lain lah. Kita juga berlima itu udah pengalaman pendakiannya udah lumayan juga. Jadi ya nggak ada orang amatir. Jadi ya alhamdulillah bisa selamat sampai bawah. Tapi tembus tuh ya puncak ya waktu itu ya, alhamdulillah ya. Tembus puncak, tetapi nggak bisa lihat pemandangannya. Harus diulangi lagi tuh. Iya, aduh sayang. Tapi ya pengalaman paling ekstrim ya di situ sih. Tapi berkesan banget lah kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Yama waktunya. Semoga sharing sessionnya bermanfaat ya Mas, memotivasi orang-orang supaya, terutama saya sih, supaya bisa ke sana. Puji gitu. Oke, ya.